Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ratapan gadis kecil yang ditinggal oleh ayahnya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada suatu pagi, Syekh Hasan Al-Basri duduk di dekat pintu rumahnya. Tiba-tiba, lewatlah iringan orang-orang yang mengusung jenazah. Lalu beliau ikut mengantar jenazah tersebut dan melihat ada gadis kecil yang berjalan di bawah keranda sambil menangis dan mengacak-ngacak rambutnya. Dan ia berkata, "Ayah, sungguh aku tidak pernah mengalami hari seperti ini." Mendengar hal tersebut, Hasan Al-Basri berkata, "Nak, bukan hanya engkau yang mengalami ini, nak. Ayahmu sekarang juga mengalami hari yang tak pernah ia lalui dalam hidupnya." Sahabat Pena Pencari Hikmah, setelah beliau mensolati jenazah ayah gadis kecil tersebut, beliau lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, beliau kembali duduk di depan rumah dan melihat gadis kecil tersebut pergi ke kuburan ayahnya sambil menangis. Beliau lalu berkata, "Mungkin dengan melihat gadis kecil tersebut, aku bisa mendapatkan sebuah hikmah yang bisa bermanfaat buatku." Kemudian beliau mengikuti gadis kecil tersebut. Sesampainya di kuburan, beliau bersembunyi dari gadis kecil tersebut, dan beliau melihat gadis kecil itu memeluk pusara ayahnya dan meletakkan pipi ke tanah kuburan sembari berkata, "Ayah, bagaimana tadi malam engkau bisa tidur dalam kegelapan alam kubur tanpa adanya lentera dan tak ada seorang pun yang menemani? Ayah, kemarin malam aku masih sempat menyalakan lentera untukmu. Lantas siapakah tadi malam yang menyalakan lentera untukmu? Ayah, kemarin malam aku masih bisa menggelarkan alas tidurmu. Lantas siapakah yang menggelarkan alas tidurmu tadi malam? Ayah, aku masih bisa meraba kedua tangan dan kakimu kemarin malam. Terus siapa yang meraba tangan dan kakimu tadi malam? Ayah, kemarin malam aku masih bisa memberimu minum. Siapakah tadi malam yang memberimu minum? Ayah, kemarin malam aku membalikkan tubuhmu dari kiri ke kanan. Siapakah yang membalikkan tubuhmu tadi malam ya? Ayah, aku masih sempat untuk menyelimuti tubuhmu kemarin malam. Siapa tadi malam yang menyelimutimu, ayah? Ayah, kemarin malam aku masih bisa memandang wajahmu. Lantas siapa yang memandangi wajahmu tadi malam? Ayah, kemarin malam engkau masih sempat memanggil kami dan kami mendatangimu. Siapakah yang engkau panggil tadi malam? Dan adakah yang mendatangimu? Ayah, kemarin malam kami masih bisa menyuapimu makanan saat engkau menginginkan. Apakah tadi malam engkau juga menginginkan makanan? Dan siapa yang menyuapimu? Ayah, aku masih bisa menanak berbagai macam makanan untukmu kemarin malam. Siapakah yang menanak untukmu tadi malam? Ucapan gadis kecil tersebut mampu membuat Hasan Al-Basri menangis dan keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu beliau mendekati gadis tersebut. Sahabat Pena Pencari Hikmah, beliau kemudian berkata, "Nak, janganlah engkau berkata demikian, tapi berkatalah, Ayah, kami telah menghadapkanmu ke arah kiblat. Apakah engkau masih tetap seperti itu, ataukah engkau telah berpindah arah? Ayah, kami telah mengkafanimu dengan kain kafan paling bagus. Apakah kain kafan itu masih tetap di tubuhmu, ataukah kain kafan itu sudah terlepas? Ayah, kami meletakkanmu ke dalam kubur saat badanmu masih bayi-bayi saja. Apakah sekarang badanmu masih seperti sedia kala, ataukah badanmu sudah dimakan ulat? Ayah, ulama berkata bahwa setiap hamba dalam kubur akan ditanyai tentang iman. Sebagian mereka ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan ada pula yang tidak bisa menjawab. Lantas bagaimana engkau ya? Apakah engkau bisa menjawabnya dengan baik, atau malah engkau tidak mampu menjawab? Ayah, ulama juga berkata bahwa kuburan akan diluaskan untuk sebagian hamba
dan juga akan dipersempit untuk yang lainnya. Ayah, apakah kuburmu melebar ataukah menyempit? Ayah, ulama juga berkata bahwa mayat dalam kubur, kain kafannya ada yang diganti dengan kafan dari surga, dan ada juga yang diganti dengan kafan dari neraka. Apakah kain kafanmu diganti dengan kafan dari surga atau dari neraka? Ayah, ulama juga berkata, kuburan bisa menjadi kebun dari kebun-kebun surga, atau bisa menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Ayah, apakah kuburmu menjadi kebun surga ataukah malah menjadi jurang neraka? Ayah, ulama juga berkata bahwa kubur akan memeluk sebagian penghuninya seperti pelukan seorang ibu yang rindu akan anaknya. Dan kubur juga akan menghimpit sebagian penghuninya sehingga tulang-tulang rusuk mereka menjadi bercampur satu sama lain. Ayah, apakah kuburmu memelukmu ataukah menghimpitmu? Ayah, ulama juga berkata, orang-orang di dalam kubur semuanya akan menyesal. Ada yang menyesal karena kurang kebaikannya, ada juga yang menyesal karena telah melakukan dosa. Ayah, apakah engkau menyesal karena kebaikanmu sedikit, ataukah menyesal karena dosa yang engkau perbuat? Ayah, setiap kali aku memanggilmu engkau bisa menjawabnya. Tetapi kenapa sekian lama aku memanggilmu tetap tidak pernah mendengar suaramu? Ayah, engkau telah meninggalkan kami dan tak akan berjumpa lagi sampai hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari berjumpa dengan beliau di hari kiamat. Hasan Al-Basri mengakhiri nasihatnya. Sahabat pena pencari hikmah, setelah Syekh Hasan Al-Basri menasihatinya, gadis kecil itu lalu berkata, Syekh, alangkah indahnya yang engkau ajarkan padaku untuk meratapi kepergian ayah. Dan alangkah indahnya nasihatmu untuk menyadarkanku dari keterpurukan orang-orang yang lupa dari Allah. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.